Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dua subbab materi. Yang pertama, Business Intelligence and Analytics Capabilities atau kecerdasan bisnis dan kemampuan analitik. Dan yang kedua, Management Strategies for Developing BI and BA Capabilities atau strategi manajemen untuk mengembangkan kecerdasan bisnis dan kemampuan analitik bisnis. Nah, yang pertama, kita akan membahas Business Intelligence and Analytics Capabilities atau kecerdasan bisnis dan kemampuan analitik. Kecerdasan bisnis dan analitik berjanji untuk memberikan informasi yang benar, hampir real-time kepada pembuat keputusan, dan alat analitik membantu mereka memahami informasi dengan cepat dan mengambil tindakan. Terdapat 6 fungsi analitik yang diberikan sistem BI untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, Production Reports atau laporan produksi, merupakan laporan standar berdasarkan persyaratan khusus industri. Yang kedua, Parameterized Report atau laporan berparameter. Di sini, pengguna memasukkan beberapa parameter seperti dalam tabel pivot untuk memfilter data dan mengisolasi dampak parameter. Misalnya, Anda mungkin ingin memasukkan wilayah dan waktu untuk memahami bagaimana penjualan suatu produk bervariasi menurut wilayah dan waktu. Yang ketiga, dashboard atau scorecard. Dashboard atau kartu skor adalah alat visual untuk menyajikan data kinerja yang ditentukan oleh pengguna. Yang keempat, ad hoc query atau search atau report creation. Query ad hoc atau penelusuran atau pembuat laporan adalah memungkinkan pengguna membuat laporan mereka sendiri berdasarkan query dan penelusuran. Yang kelima, drill down atau melihat perincian adalah kemampuan untuk beralih dari ringkasan tingkat tinggi ke tampilan yang lebih detail. Yang keenam, forecast scenarios models. Perakiraan skenario model adalah kemampuan untuk melakukan peramalan linier, analisis skenario bagaimana jika, dan menganalisis data menggunakan alat statistik standar. Who uses business intelligence and business analytics? Atau siapa yang menggunakan business intelligence dan business analytic? Nah, dari gambar dapat dilihat bahwa lebih dari 80% audiens BI terdiri dari pengguna biasa yang sangat bergantung pada laporan produksi. Eksekutif senior cenderung menggunakan BI untuk memantau aktivitas perusahaan menggunakan antarmuka visual seperti dashboard dan kartu skor. Manajer menengah dan analisis jauh lebih mungkin untuk tenggelam dalam data dan perangkat lunak, memasukkan query dan memotong data di sepanjang dimensi yang berbeda. Karyawan operasional bersama dengan pelanggan dan pemasok akan melihat sebagian besar laporan yang sudah dikemas sebelumnya. Selanjutnya, production reports atau laporan produksi. Keluaran rangkaian alat BI yang paling banyak digunakan adalah laporan produksi yang dikemas sebelumnya. Tabel 12.5 di bawah ini mengilustrasikan beberapa laporan umum yang telah ditentukan sebelumnya dari rangkaian alat BI Oracle. Nah, di sini ada penjualan, pusat layanan atau panggilan, pemasaran, pengadaan dan dukungan, rantai pasokan, keuangan, dan yang terakhir sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan beberapa laporan produksinya, seperti penjualan. Laporan produksinya berupa perkiraan penjualan, kinerja tim penjualan, cross-selling, waktu siklus penjualan.
Sedangkan keuangan, laporan produksinya seperti jurnal umum, piutang dan hutang, arus kas, dan profitabilitas. Analisis prediktif. Kemampuan penting dari analisis intelijen bisnis adalah kemampuan untuk memodelkan peristiwa dan perilaku di masa depan, seperti kemungkinan bahwa pelanggan akan menanggapi tawaran untuk membeli suatu produk. Analitik prediktif menggunakan analisis statistik, teknik penambangan data, data historis, dan asumsi tentang kondisi masa depan untuk memprediksi tren dan pola perilaku di masa depan. Analitik prediktif dimasukkan ke dalam berbagai aplikasi intelijen bisnis untuk penjualan, pemasaran, keuangan, deteksi penipuan, dan perawatan kesehatan. Banyak perusahaan menggunakan analitik prediktif untuk memprediksi respon terhadap kampanye pemasaran langsung. Dengan mengidentifikasi pelanggan yang cenderung tidak merespon, perusahaan dapat menurunkan biaya pemasaran dan penjualan mereka dengan melewati grup ini dan memfokuskan sumber daya mereka pada pelanggan yang telah diidentifikasi sebagai pelanggan yang lebih menjanjikan. Big Data Analytics atau analitik data besar. Banyak pengecer online memiliki kemampuan untuk membuat rekomendasi produk online yang dipersonalisasi kepada pengunjung situs web mereka untuk membantu merangsang pembelian. Perusahaan online besar seperti Walmart, Netflix, dan eBay menganalisis data besar dari transaksi pelanggan dan aliran media sosial mereka untuk menciptakan pengalaman belanja yang dipersonalisasi secara real-time. Upaya ini menghasilkan pengeluaran pelanggan dan tingkat retensi pelanggan yang lebih tinggi. eBay menggunakan Hans.com yang diakuisisi pada tahun 2011 untuk memberikan rekomendasi khusus kepada pengguna individu berdasarkan selera spesifik mereka. Hans telah membangun basis data besar-besaran yang mencakup data dari pembelian pelanggan, jejaring sosial, dan sinyal dari seluruh web. Hans mampu menganalisis data untuk membuat tes graph atau grafik rasa yang memetakan pengguna dengan perkiraan minat mereka terhadap produk, layanan, situs web, dan menggunakan informasi ini untuk membuat rekomendasi yang disesuaikan. Teknologi prediksi Hans.com membantu eBay mengembangkan rekomendasi item yang mungkin tidak langsung terlihat oleh pengguna untuk dibeli dari pasar online-nya. Visualisasi data, analitik visual, dan sistem informasi geografi. Data dalam jumlah besar akan sulit dilihat jika data disajikan sebagai daftar teks atau angka tradisional. Data disajikan dalam bentuk grafik, diagram, dashboard, dan peta yang kaya. Orang menjadi lebih terlibat ketika mereka dapat memfilter informasi yang disajikan secara visual dan mengembangkan wawasan mereka sendiri. Geographic Information System atau GIS atau Sistem Informasi Geografi adalah kategori alat khusus untuk membantu membuatan keputusan memvisualisasikan masalah yang membutuhkan pengetahuan tentang distribusi geografis, orang atau sumber daya lainnya. Perangkat lunak GIS mengikat data lokasi ke titik, garis, dan area pada peta. GIS dapat digunakan untuk membantu pemerintah negara bagian dan lokal menghitung waktu tanggap bencana alam dan keadaan darurat lainnya atau untuk membantu bank mengidentifikasi lokasi terbaik untuk memasang cabang baru atau terminal ATM. Nah, gambar ini merupakan contoh GIS. National Marine Fisheries Service atau NMFS Amerika Serikat membuat GIS untuk mengidentifikasi habitat kritis bagi ikan trout kepala baja di pantai barat Amerika Serikat. Pertunjukan area merah merupakan habitat krisis. Area berbayang merah muda menunjukkan tempat di mana ikan trout kepala baja terancam punah, dan area kuning bertitik menunjukkan tempat spesies tersebut berada terancam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab materi yang kedua, yaitu Management Strategies for Developing BI and BA Capabilities atau
strategi manajemen untuk mengembangkan kecerdasan bisnis dan kemampuan analitik bisnis. Ada dua strategi berbeda untuk mengadopsi kemampuan BI dan BE untuk organisasi. Yang pertama, solusi terintegrasi satu atap, dan yang kedua, solusi vendor terbaik. Solusi pertama, membawa resiko bahwa satu vendor memberikan solusi total perusahaan Anda. Membuat perusahaan Anda bergantung pada kekuatan penetapan harganya. Solusi kedua menawarkan fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar, tetapi dengan resiko potensi kesulitan yang lebih besar pula. Vendor selalu mengklaim produk mereka lebih baik dari produk pesaing, tetapi kenyataannya adalah sangat sulit untuk mengintegrasikan produk dari vendor yang berbeda. Terlepas dari strategi mana yang diadopsi perusahaan Anda, semua sistem BI dan BE mengunci perusahaan ke dalam serangkaian vendor dan peralihan sangat mahal. Setelah Anda melatih ribuan karyawan di seluruh dunia menggunakan seperangkat alat tertentu, sangatlah sulit untuk beralih. Saat Anda mengadopsi sistem ini, Anda pada dasarnya menerima pasangan baru. Sebagai seorang manajer, Anda harus mengevaluasi secara kritis, memahami dengan tepat bagaimana sistem ini dapat meningkatkan bisnis Anda, dan menentukan apakah pengeluarannya sepadan dengan manfaatnya.